Oke, saya dulu ya, Bang Ele. Jadi begini ya, tadi saya sudah diwawancara dari beberapa teman-teman media. Saya sudah jelaskan bahwa terkait Revalino ini, memang dari statement awal kami kan kami bersedia kapanpun dan di mana kami siap menjadi saksi bila mana ada pihak yang menginginkan keterangan klien kami, agar proses ini, artinya agar perkara ini menjadi jelas dan terang. Terkait hal ini, klien kami telah diperiksa, sudah diperiksa oleh pihak teman-teman dari Mabes Polri. Kenapa kami tidak hadir ke sana? Karena klien kami ada satu permintaan, klien kami belum berkenan untuk tampil dan diliput oleh teman-teman media. Akhirnya kami mengajukan permohonan untuk agar perwakilan dari teman-teman penyidik Mabes Polri yang datang di domisili tempat kediaman klien kami, dan hal itu sudah terlaksana dan klien kami telah memberikan keterangan sesuai dengan pengakuan apa yang disampaikannya kepada kami ataupun melalui kami, seperti itu. Ada tambahan mungkin Pak El? Dan berarti sampai detik ini belum ada Bang ya, belum ada pemanggilan belum ada pemeriksaan atau pemanggilan secara langsung untuk Revalino itu? Sudah. Kami sudah luruskan bahwa telah diperiksa dan sudah diberikan keterangan kepada pihak Mabes Polri. Dan kebetulan teman-teman dari Mabes Polri lah yang datang ke domisili tempat kediaman daripada klien kami. Kenapa hal itu terjadi? Karena klien kami belum mau tampil, belum bisa tampil di teman-teman media ataupun teman-teman semuanya. Seperti itu. Mungkin ada berapa pertanyaan sih Bang yang ditanyakan pihak Mabes sendiri kepada Revalino Bang? Kurang lebih 20 sampai dengan 26 pertanyaan. Mungkin ada berapa pertanyaan Bang yang telah diperiksa oleh pihak Mabes sendiri kepada klien Abang? Pada saat kedatangan tim Mabes untuk meminta keterangan kepada klien kami, itu kurang lebih 20 sampai dengan 26 pertanyaan kepada klien kami, dan semuanya itu sudah terjawab semua sesuai dengan apa yang memang klien kami ketahui pada saat perkenalan dengan LM. Oke, Bang, ini kan dari runtunan mungkin kilas balik ke belakang ini Bang. Sebelumnya LM sempat banyak meminta juga gak sih Bang kepada klien Abang uang atau untuk keperluan dari anaknya ini sendiri Bang? Kalau meminta sih tidak, ya, melainkan klien kami memang memberikan ya kepada LM, nominalnya memang ada transaksi pada saat itu klien kami memberikan melalui via transfer. Itu lumayan besar atau gimana Bang? Besar banget sih tidak. Besar banget sih tidak. Hanya untuk memberikan kebutuhan pampers dan susu pada saat itu. Oke. Nah, Bang, ini kan si Lisa sendiri, si LM ini sendiri kan pada akhirnya membuat atau memosting dan menyebarluaskan bahwa anak ini adalah anaknya dari RK. Apakah jika benar ini kan belum sama-sama tes DNA Bang ya, jika benar anak ini dari anak RK dan ternyata klien Abang itu sebelumnya itu banyak dibohongi oleh LM ini sendiri Bang, apakah Abang sendiri akan melaporkan atau klien Abang sendiri akan melaporkan Lisa juga atau tidak Bang? Karena kan mungkin dia sudah memberikan keterangan palsu atau juga meminta sejumlah uang yang seharusnya tidak diberikan Bang. Jadi begini ya, kami harus luruskan, ini kan dua hal yang berbeda ya. Kalau dengan statement ataupun pengakuan yang diklaim oleh LM itu bahwa anak itu adalah anak RK, itu kan jadi ranahnya mereka. Kami tidak mau ikut campur. Cuman karena hal ini sudah menyesatkan dan apa yang dituduhkan oleh LM itu tidak benar, makanya klien kami meluruskan bahwa itu adalah anak dia dan dia meyakini bahwa dia itu adalah sebagai ayah biologisnya. Di situ kan artinya. Begitu. Jadi apa ini? Udah terjawab apa belum ini? Dan boleh tahu Bang, itu sejak kapan sih Bang mungkin LM sendiri meminta dan kepada Revalino ini untuk sejumlah uang untuk menghidupi atau membiayai anaknya ini
Kalau meminta sih tidak ya, karena komunikasinya kan terputus-putus. Artinya kan saya sampaikan di beberapa pertanyaan teman-teman media sebelumnya, sudah saya jelaskan. Jadi permintaan itu memang hanya ada beberapa kali setelah lahir anak itu kan. Artinya permintaan untuk perhatian, bahwa ini anak kamu butuh perhatian segala macam. Inisiatif juga dari klien kami, bahwa karena dia meyakini sebagai ayah biologisnya, maka dari itu dia tetap memberikan perhatian dan tanggung jawab sebagai ayah biologisnya. Karena begitu artinya klien kami tidak pernah menepis pada saat pengakuan LM itu bahwa ini adalah anak kamu, no, kan begitu. Artinya klien kami tidak pernah membantah dan menepis hal itu. Jadi menganggap dan dia meyakini dari riwayat perkenalan, hubungan asmara mereka, dan dia meyakini betul bahwa itu adalah anak dia. Nah, makanya yang jadi bingungnya klien kami, kenapa kok ada orang yang dikambing hitamkan atau yang dituduh seolah-olah itu adalah anak Pak RK. Ini nggak masuk akal bagi klien kami, dan itu sesat dan menyesatkan. Makanya klien kami meyakini sepenuhnya bahwa itu adalah anak dia. Maka dalam hal ini artinya dia panggilan hati menginginkan anak itu juga, mengingat berita ini telah keliru dan menyesatkan orang, kan begitu. Mungkin ada kabar mungkin kapan klien abang sendiri akan siap untuk muncul di media dan memberikan keterangan secara langsung kepada publik gitu ya? Untuk kampanye sih kami tidak bisa menjawab. Yang jelas secepatnya klien kami akan bisa hadirkan, memberikan keterangan informasi yang diakui semuanya kepada teman-teman semua. Secepatnya kita akan berikan. Dan ada mungkin permintaan dari klien abang sendiri seperti apa nih ke depan, kan setelah dari pemeriksaan Mabes Polri ini sendiri? Apanya nih? Ada permintaan permintaan apa bang untuk abang? Salah satu kesediaan, bukan permintaan ya, bahwa klien kami menyampaikan atas pernyataan yang diberikan informasi melalui kami, itu dia yakini kebenarannya dan dia siap untuk dilakukan tes secara DNA untuk memastikan siapa anak itu, agar hal ini menjadi terang dan tidak menyesatkan lagi ke setiap semua orang. Kenapa? Khawatirnya nanti kalau ini tidak dilakukan tes secara DNA akan timbul nanti fitnah-fitnah berikutnya. Bisa saja nanti LM ini mengaku bahwa ini anaknya siapa, anak menteri, anak siapa. Bahkan itu yang kita khawatirkan. Agar hal ini menjadi terang dan jelas, memang ada baiknya kami sempat menyampaikan, dan mungkin hal itu akan dilakukan oleh pihak Mabes dalam waktu dekat ini. Begitu, penyidik Mabes nanti. Dan ada pemeriksaan kapan lagi bang? Boleh tahu bang? Kalau untuk pemeriksaan lanjutnya, kami tidak pasti tahu kapan itu. Yang jelas klien kami telah memberikan keterangan ya. Untuk lanjutannya nanti seperti apa, kami tidak tahu. Yang jelas bila mana nanti klien kami diminta lagi untuk memberikan keterangan, maka klien kami siap untuk memberikan keterangan lanjutan ya. Karena itu kan proses prosedural dalam penanganan satu perkara, dimungkinkan pastikan ada namanya proses sidik seperti itu. Artinya mereka gelar, setelah itu nanti baru ada proses nanti menentukan tes DNA untuk masing-masing pihak. Baru nanti itu urusan mereka, ranah mereka. Artinya kami diminta untuk memberikan keterangan berdasarkan pengakuan dan pernyataan klien kami. Klien kami sudah menerangkan dan itu sudah dituangkan dalam BAP-nya, berita acara pemeriksaannya, seperti itu. Oke, bang, mungkin setelah kemarin katanya sempat sudah ada debat dengan pihak LM, benar atau enggak sih bang? Debat belum pernah kita ya kayaknya. Bahkan kalau memang kita mau didebatkan, didudukkan di dalam satu forum, itu yang kita mau. Kenapa? Kan kemarin kami mendengar informasi bahwa statement ya, pernyataan dari LM ini setelah munculnya kami, bahwa kami ini dianggap bahwa oleh LM ini, Lisa Mariana ini hanya pansos. Cuman kami bingung, pansos apa yang dimaksud LM ini? Pansos kan, kalau pansos kan tentu klien kami senang kan diliput oleh teman-teman media. Faktanya sampai sekarang klien kami belum mau tampil. Pansos apa yang dimaksud oleh LM ini? LM ini terlalu mengada-ngada ya, bahwa dia menganggap ini suatu kebohongan. Hati-hati sampaikan dengan LM ya. Kami meyakini apa yang disampaikan oleh klien kami ini adalah fakta dan kami pertanggungjawabkan. Perlu tidak kami berdua ini buka hal-hal yang paling sensitif? Berani tidak LM itu? Karena kami mendapatkan informasi dari klien kami ada suatu celah, tanda bisa tidak dibantah sama LM itu nanti.
Dan ini bisa kita buktikan. LM ini menganggap bahwa klien kami ini bohong. Bohong apanya? Pada saat mereka melakukan awal hubungan badan di satu tempat, LM itu mengaku pada klien kami sudah tidak perawan lagi. Keperawanannya itu hilang di usia 15 tahun. Lebih konkretnya lagi ya, lebih konkretnya lagi biar teman-teman paham ini ya. Lebih konkretnya lagi, klien kami mengaku ada suatu tanda, suatu titik, mungkin itu bisa kategorikan itu misalnya tai lalat. Kalau boleh saya jelaskan, klien kami menyatakan termasuk hal yang paling sensitif, tai lalatnya itu ada di sebelah kanan tepi sawahnya. Itu bisa kita buktikan. Kalau ini klien kami dianggap berbohong lagi, berani tidak LM itu membuktikan itu? Kita periksa nanti, nggak usah nunggu tes DNA itu. Jadi kami bisa pastikan klien kami itu tidak mengada-ngada. Kalau LM masih menyatakan hal ini kebohongan, bohong apa yang dia maksudkan? Begitu, masih mau membantah dia. Artinya kan kalau hal sensitif titik itu klien kami sampai tahu, berarti kan nggak bisa dibantah lagi itu. Sudah kita periksa aja itu, berani nggak dia? Titik itu, titik yang paling sensitif itu, klien kami paham. Jadi udahlah, sudahi kebohongan kamu. Yang berbohong itu siapa? Yang menyebarkan aib itu siapa? Yang menebarkan isu itu siapa? Yang pansos itu siapa? Kami tidak ada kepentingan, klien kami nggak mau tampil. Pansos masih disebut pansos, kurang ajar ini LM ini. Gitu ya. Oke, Bang. Ada tambahan Pak, biar LM ini tahu diri juga. Mungkin ada pada dasarnya sebagai orang tua dari anaknya Lisa sendiri nih Bang ya. Mungkin kasihan atau merasa ini gak Bang? Mungkin apa ya? Apa lagi macet begini enggak? Bukan. Merasa tidak tega dengan anaknya ini sendiri karena sudah dipublish gitu dan takut psikologis anak ini terganggu juga Bang. Itu yang dikhawatirkan, yang kami sesalkan. Karena tindakan dari LM ini Pak El ya, artinya sudah sangat berlebihan. Dia tidak memikirkan dampak negatifnya terhadap kembang tumbuh anak ini ya. Enggak seperti itu harusnya dia. Harusnya dia memikirkan anak ini nanti ke depannya seperti apa. Kenapa klien kami sampai muncul? Karena dia memikirkan masa depan anak ini seperti apa. Kasihan, panggilan hati. Kalau pernyataan klien kami ini benar dan bisa dibuktikan nanti di kemudian hari ternyata itu ada anak klien kami, pasti ada risiko buat anak ini. Itu yang harus kita jaga. Makanya sampai saat ini kami masih pelan-pelan tidak menampilkan bukti-bukti yang terlalu sensitif. Cuman kalau kami berdua dipancing-pancing sama LM itu menyatakan suatu kebohongan, hati-hati, itu sudah saya buka tadi ya. Satu titik itu aja itu bisa. Cuman kami khawatir nanti kamu malah, saya sangat menghormati kaum perempuan ya. Saya tidak mau merendahkan kaum perempuan. Tapi tolong jaga sikap LM, sadar diri dan tahu diri, jangan pernah memanggil reaksi kami untuk berstatement keras kepada kamu. Hati-hati. Oke, Bang, mungkin bisa terakhir diulangin lagi Bang, pemeriksaan ini kapan, jam berapa dan berapa pertanyaan untuk pada saat pemeriksaan ya terakhir Bang. Pemeriksaan itu kurang lebih 3 atau 2 hari yang lalu pas berbarengan dengan AA. AA ya. Kalau AA diperiksanya di Mabes Polri, klien kami mengajukan permohonan secara lisan bahwa kami meminta. Nah, alhamdulillah dikabulkan oleh pihak teman-teman dari Mabes Polri, pihak teman-teman dari Mabes Polri yang datang di lokasi kediaman klien kami. Dan klien kami telah memberikan berita acara pemeriksaan, semua keterangan berdasarkan pengakuan yang melalui kami itu tidak ada satupun yang dibantah. Bahwa itu sudah dituangkan di dalam BAP. Semua sudah dituangkan di dalam BAP. Artinya seperti itu. Terkait bukti-bukti sudah kami lampirkan semua. Seperti itu. Oke. Siap. Oke, Bang. Bener gak sih Bang kalau Ino ini kabarnya nih Bang, Ino ini baru keluar dari penjara atau dia saat ini masih dalam penjara Bang? Bener gak Bang isu itu Bang? Saya tidak membenarkan, tidak juga mengiyakan, tidak juga membantah ya. Yang jelas kalau teman-teman mendapatkan informasi itu dari siapa, silakan ditanyakan kepada dia sumbernya dari siapa. Untuk saat ini yang jelas dengan adanya kuasa berarti adanya klien kami. Dan kami berhak memberikan informasi berdasarkan apa yang disampaikan oleh klien kami. Seperti itu. Jadi mohon maaf untuk saat ini saya belum bisa menjelaskan pertanyaan ini. Seperti itu. Tapi ada alasan apa sih Bang? Mungkin Ino sendiri tidak mau keluar dari muncul ke publik? Alasan yang disampaikan kepada kami untuk
saat ini bahwa dia menitipkan salam kepada teman-teman media. Dia berjanji dalam waktu dekat dia akan berusaha tampil kepada teman-teman media semuanya. Seperti itu. Jadi untuk saat ini alasan dia belum siap mental. Seperti itu. Sudah ada komunikasi belum Bang? Yang lebih intens kan kemarin sempat diperiksa oleh Mabes Polri dengan pihak RK sendiri atau kuasa hukumnya Bang? Komunikasi ke siapa ini? RK atau kuasa hukumnya? Kami tidak ada komunikasi ya. Sempat ada di stasiun Televisi ya. salah satu. Perkenalan Saja kami di perkenalan sini, awal. hanya perkenalan kami di sini. Cuman kami mengalir begitu saja ya. Karena mungkin pernyataan kami siap memberikan keterangan entah itu sebagai saksi ataupun sebagai apa. Ya mungkin dari hal itu mereka menganggap kami bersedia, ya kami mengikuti. Karena ada permintaan dari pihak penyidik bahwa kami dijadikan sebagai saksi dan kami perlu memberikan keterangan ini dituangkan di dalam BAP agar menjadi laporan ini menjadi jelas nanti. Dan selain ini semua Bang, ini kan banyak, mungkin dari pihak Abang bilang ini banyak kebohongan yang Lisa sudah utarakan gitu Bang ya. Selain kebohongan-kebohongan yang Abang ketahui tentang Lisa saat ini, ada gak Bang mungkin hal-hal lain yang Abang ketahui dari Ino sendiri yang udah Ino ungkapkan ke Abang yang mungkin masyarakat juga belum tahu Bang? Jadi LM ini banyak sekali kebohongan dia, ya. Malah dia kalau kami anggap satu kebohongan. Kenapa? Klien kami mengetahui secara persis ya tentang LM ini siapa dan saat ini dia bersuami siapa. Sedikit saya kasih informasi bocoran ya. Mau klien kami biar teman-teman semua itu artinya halayak masyarakat itu percaya apa menjadi pernyataan kami ini. Jadi begini. Suami daripada LM itu namanya Edo ya. Edo itu adalah mantan karyawan daripada klien kami. Begitu ya. Dulu kan klien kami banyak usahanya, salah satunya studio pembuatan tato ya. Nah, itu adalah karyawan dia. Apalagi yang mau dibilang sama LM ini berbohong. Jadi nggak ada kebohongan di sini. Kami hanya menyampaikan informasi fakta berdasarkan sumbernya dari klien kami dan itulah adanya. Tidak kami lebihkan dan tidak kami kurangkan. Seperti itu. Oke. Itu 15%. Dan masih mencoba untuk bisa menghubungi pihak Lisa gak sih Bang sampai detik ini Bang? Mungkin Pak El mau jawab. Jadi kalau untuk menghubungi klien kami itu sudah diputuskan komunikasinya. Jadi semua akses itu diblokir, termasuk WhatsApp, nomor, segala macam semua. Jadi untuk akses berkomunikasi ke Lisa itu dibatasi dan tidak bisa lagi itu saat ini. Terakhir Bang, mungkin ada pesan apa yang Ino ingin utarakan kepada Lisa juga yang udah disampaikan kepada Abang dan Abang sendiri ingin ada pesan apa Bang untuk Lisa di luar sana Bang? Pesannya positif sih dari klien kami, artinya karena klien kami juga menyimak dan mengikuti perkembangan berita yang ada di sosial media ataupun media. Artinya begini ya, kami melihat statement daripada pihak RK, salah satu kuasanya menyampaikan, artinya begini, pihak mereka masih membuka ruang dan waktu untuk berdialog. Menurut klien kami, gunakanlah, kalaupun kami boleh menyarankan, gunakanlah kesempatan itu. Saya rasa masih ada pertimbangan dari pihak Pak RK ya. Cuman kalau dari kami ya, memang kalau kami di posisi Pak RK, kami tidak akan pernah membuka ruang dan waktu untuk hal itu agar menjadi pembelajaran berharga terhadap perempuan ini. Karena perempuan ini harus kita kasih pembelajaran. Jangan sampai dia menimbulkan fitnah di kemudian hari, fitnah. Ini bakal buat kisruh informasi yang luar biasa sesat dan menyesatkan. Seperti itu. Maksud saya sekali lagi, LM sadar diri, tahu diri, sudahi drama ini. Lebih baik jadi perempuan baik-baik kamu. Kalau kamu mencari ayah biologisnya, mudah-mudahan nanti hasil DNA atas upaya hukum yang dilakukan oleh pihak RK nanti ketemu titik terangnya. Bahwa nanti kita lihat semua tes DNA itu mengerucut atau tertuju kepada siapa. Kami meyakini bahwa tes DNA itu nanti akan lebih berpihak kepada klien kami. Seperti itu. Cukup Pak Manik, ada yang mau ditambahkan ya? Oke. Bang, sedikit Bang, kemarin Ino diperiksa sebagai saksi itu kapan Bang? Ada infonya nih Bang? Oke, jadi Ino ini kemarin sempat diperiksa oleh pihak Mabes Polri terkait keterangan dan sikap pernyataan dia yang diberikan informasi melalui kami. Seperti itu. Dan ada berapa pertanyaan sih Bang, boleh tahu Bang?
Pertanyaannya kurang lebih 20 sampai dengan 26. oke, pertanyaan. 20 sampai 26 pertanyaan Iya. Bang ya. Seputar apa Bang? Boleh tahu Bang? Mungkin bisa dirinciin Bang. Kalau pertanyaannya begini ya, pertanyaan dari teman-teman Mabes itu kemarin artinya tidak jauh daripada pengakuan dan informasi yang disampaikan klien kami melalui kami, seperti itu. Artinya tidak ada keluar dari konteks itu. Dan kami artinya terhadap pernyataan itu memberikan informasi beserta dengan bukti-bukti yang ada pada kami kasih ke semua pada pihak teman-teman penyidik. Keterangan klien kami sudah dicatat di dalam BAP, semuanya tidak ada yang terlewatkan. Seperti itu. Kurang lebih pertanyaannya itu hampir 26 ya. Hampir 26 pertanyaan seperti itu. Dan kalau boleh tahu diperiksanya langsung ke Jakarta atau gimana Bang? Untuk pemeriksaannya, kebetulan kalau nggak tidak salah ya, karena saya lihat di media itu kayaknya berbarengan dengan si AA ini. AA diperiksanya di Mabes Polri, di kantor Mabes Polri. Kalau klien kami mengajukan permohonan agar klien kami diperiksa di domisili kediaman daripada tempat klien kami. Seperti itu. Gitu Pak Manek ya. Dan kenapa sih Bang, mungkin ada hal-hal khusus kah kenapa tidak dibarangkan juga dengan AA di Mabes Polri, kenapa harus di kediamannya gitu Bang? Jadi ini untuk sementara kami belum bisa memberikan informasi konkret ya terhadap hal ini. Yang jelas itu permintaan klien kami. Klien kami menyampaikan kepada kami bahwa dia belum siap dan dia tidak mau untuk tampil di teman-teman media untuk saat ini. Seperti itu. Dan saat pemeriksaan bukti apa aja Bang mungkin yang dikeluarkan oleh klien Abang buat untuk saat pemeriksaan tersebut Bang? Banyak ya Pak El ya. Bukti percakapan segala macam, artinya Komunikasi dia komunikasi, sama LM, foto-foto segala macam. Ya, begitulah banyak juga pertanyaan dari teman-teman penyidik itu terkait foto, kenal dengan ini kah foto anaknya, segala macam. Banyak pertanyaan. Dan pernah ketemu gak sih Bang ini Bang sebelum Bang klien Abang ini dengan anaknya sendiri ini Bang setelah dari memberikan nafkah dan segala macam itu Bang dari Jadi ini kalau untuk ketemu sampai dengan saat ini klien kami belum pernah ketemu dengan CA ya, belum pernah ketemu dengan anaknya, melainkan pada saat lahiran klien kami diinformasikan melalui handphone, melalui video call, by WhatsApp ya, diberikan fotonya sama LM, dikirim sama klien kami. Hanya itu saja sih. Kalau untuk ketemu tatap muka secara langsung sampai dengan saat ini belum ada. Belum ada sama sekali Bang. Belum ada sama sekali. Kenapa nggak meminta Bang untuk bisa berbicara atau bertemu secara langsung Bang? Karena dibatasi. Sampai dengan saat ini komunikasi klien kami pun dengan LM sangat dibatasi, bahkan sepertinya diblokir juga. Yang membatasi itu LM. Ya, Loh, tapi kan di sini kan kalau nggak salah klien Abang Ino ini sudah memberikan atau sorry Bang, sudah memberikan nafkah juga kepada anaknya sendiri, itu gimana Bang? Kalau untuk nafkah artinya begini, kalau memang mau disimpulkan itu bentuk nafkah boleh-boleh aja ya. Yang jelas klien kami memberikan sedikit perhatian, itu pun berdasarkan permintaan LM pada waktu itu terhadap anaknya. Tidak banyak ya, cuman ada beberapa yang sempat dikirim yang diingat oleh klien kami. Artinya terdapat memberikan perhatian dalam bentuk uang yang dilakukan oleh klien kami via transfer ke rekening salah satu kakak daripada LM. Seperti itu. Oke, Bang. Sorry. Dan Abang sendiri sempat berdua nih, sempat dibilang pansos lah apa Bang, itu gimana Bang? Nah ini yang menarik ini. Hati-hati, sampaikan dengan LM tersebut, jangan pernah menimbulkan membangkitkan reaksi kami. Apabila hal ini kami ungkap, pasti akan memalukan LM itu sendiri ya sebagai perempuan. Jadi maksud LM itu menyatakan klien kami ini pansos seperti apa yang dimaksud oleh beliau ini. Klien kami aja belum mau tampil di hadapan teman-teman media. Jadi pansos apa yang dia maksud itu? Saya pernah mendengar juga ya bahwa LM ini bereaksi bahwa menyatakan klien kami itu bohong dan tidak perlu ditanggapi karena menganggap itu adalah pansos. Jadi yang berbohong di sini siapa ya?
Kami bisa ceritakan yang sebenarnya ya, biar LM ini tahu diri juga dan sadar diri. Kenapa kami harus mengungkap ini? Biar LM ini merasa, kalau nggak kita buktikanlah pernyataan daripada klien kami. Klien kami bercerita kepada kami bahwa pada saat awal mereka sebelum melakukan hubungan badan dengan klien kami, LM itu sendiri yang mengaku kepada klien kami bahwa dia sudah tidak perawan lagi dari usia 15 tahun. Jadi bohong besar kalau dia bertemu dengan orang-orang itu mengaku bahwa dirinya perawan dan segala macam. Itu bohong besar. Hal sekali lagi, satu lagi, bahwa makanya saya minta ingatkan kepada LM, sudahi ya, jangan pernah menimbulkan, membangkitkan reaksi kami. Nanti akan mempermalukan diri kamu sendiri. Satu lagi ya, bahwa LM itu menganggap itu kebohongan, bisa kita buktikan pernyataan klien kami. Klien kami mengaku bahwa ada satu titik, ini mohon maaf sekali lagi buat teman-teman semuanya, bahwa harus saya lantang berbicara seperti ini. Klien kami menegaskan kepada kami ada suatu titik yang mungkin diingat, tepatnya itu adalah tai lalat ya. Tai lalat itu ada berada di sebelah kanan di tepi sawah LM itu ya. Jadi sudah ya LM, jangan pernah menyimpulkan bahwa apa yang menjadi pernyataan dari klien kami itu suatu kebohongan. Yang berbohong itu kamu ya. Sadar diri, tahu diri, sudah akui. Nantilah kita buktikan nanti tes DNA ini nanti ya. Cuman hal itu bisa saya simpulkan bahwa LM itu berani tidak membuktikan pernyataan klien kami ini, bahwa ada satu titik yang namanya tai lalat itu berada di tepi sawah sebelah kanan. Itu persis apa yang disampaikan klien kami. Jadi hal itu masih bisa LM itu menyampaikan satu kebohongan. Jadi sudah ya, jangan membangkitkan reaksi kami yang kurang nanti berkenan kepada kamu nanti bahaya, merugikan kamu sendiri kalau kami buka semua nanti ya, seperti itu.